Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rasa-Rasa Dua Tak yang rasanya nggak pernah ngotak. Jadi di video kali ini kita bakalan full gas dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman agak sedikit tegang ya, jangan tegang-tegang tadi. Bawa ini dulu, santai dikit, kopi dulu, dengan sempat dulu ya. Dan karena video ini full gas dari awal sampai akhir, saya harapkan buat teman-teman jangan di skip-skip videonya ya, karena kalau di skip-skip jadi nggak enak. Dan selamat bergabung buat teman-teman yang baru mantengin channel ini, yang baru bergabung itu selamat datang buat teman-teman. Mudah-mudahan betah di sini karena di sini jarang yang tidak ugal-ugalan. Ya, kita ugal-ugalan tapi tetap safety diri. Bisa teman-teman lihat di sini jalanan sepi ya. Itu terserah kita aja. Dan welcome back buat teman-teman yang udah setia menunggu uploadan satu kali seminggunya dari channel Rasa-Rasa Dua Tak bersama gua Asta. Dan di video kali ini gue bakalan buktiin kenapa di sini bebek jauh lebih unggul, khususnya Satria ya, dibandingkan Ninja. Karena mungkin teman-teman lihat tadi di belakang kita ada Ninja putih. Ninja tersebut sedikit terseok-seok karena teman-teman tahu ya, ini tikungannya adalah tikungan andalan si bebek goreng. Untuk di street mungkin bisa jadi si Ninja bakalan nyusulin kita. Itu udah berusaha buat ngedim-dim buat mau maju, tapi bakalan dikunci sama tim bebek terus ya. Dan untuk rute kali ini memang khusus rute buat bebek karena tikungannya banyak. Mungkin tergantung doki lah, ninjanya hebat juga mungkin bisa, tapi terlalu riskan ya. Karena di kiri kita itu terlihat sama amat kelam ya. Di kiri kita itu adalah jurang, sedangkan di kanan kita adalah tebing. Jadi user-user ninja sedikit berpikir mau membuka gas bisa rungkat guys. Dan untuk peserta start di video kali ini ada setidaknya 15 motor yang ada di belakang kita. Di depan kita ada 3-4 motor. Kita nggak mungkin di depan ya, karena motor mereka ngebut-ngebut guys. Karena motor mereka terlalu kencang, jadi kita di sini sebagai videographer aja. Dan mungkin di sini kita bakal sedikit membahas apa bedanya knalpot racing kolong samping dan knalpot standar racing. Jadi pertanyaan-pertanyaan udah terlalu banyak gua tampung ya di Instagram Rasa-Rasa Dua Tak maupun di TikToknya pribadi gua ya. Di sana teman-teman pada nanyain bang mana enak kalau buat touring, kalau sudahnya enakan mana lah buat touring antara knalpot standar racing sama racing kolong samping. Nah jadi di video kali ini gua bakalan liatin ke teman-teman apa bedanya, beda di performa kah atau cuma tampilan aja. Mungkin teman-teman sendiri bisa nilai ya dari karakter motor gua. Ketika bukaan gas di tikungan itu sedikit agak lambat. Di sini gua pakai knalpot tipe kolong samping. Beda sama yang di depan. Tiga di depan kita itu rata-rata pakai knalpot standar racing. Jadi bukanya sangat-sangat cepat ya di tikungan, bisa teman-teman perhatiin dari awal video tadi sampai ke ujung nanti video habis ya di menit-menit 7 sampai 9 itu bisa teman-teman lihat. Tapi, nah ini ada tapinya guys. Karena di knalpot racing kolong samping ini butuh waktu lama buat ngisi supaya bisa ngejar si knalpot standar racing. Karena ukuran galon ini harus dimaksimalkan ya dengan ukuran piston, pengapian yang juga harus gede, dan karburator yang cukup mumpuni ya, baru bisa si knalpot kolong samping ini bekerja dan berfungsi secara maksimal. Sedangkan di motor gua ini cuman modal karbu sama oil A100, beda sama yang ini. Jadi kita ini udah full spec tuh, yang kuning putih. Jadi teman-teman bisa lihat bukaannya itu dari tengah sampai ujungnya dapat. Tapi di tikungan dia masih kalah sama yang di depan dua lagi itu, karena yang depan dua lagi itu pakai knalpot standar racing. Nah kan si kuning tadi ini kalau udah di posisi gas atau RPM tengah gitu ujung, dia bakalan ngisi buat ngejar dua pemain di depan, tapi susah karena di sini rute buka tutup, jadi sedikit percuma ya kalau kita nunggu power dari motor yang bakalan dibuang sama si knalpot. Nah ini teman-teman bisa lihat itu perbedaannya keluar masuk tikungan mana yang enak. Dan gua saranin bagi teman-teman yang masih spekan standar, mending beli yang standar racing aja. Di video ini udah bisa membuktikan ya teman-teman, nggak cuman biasanya kan kita cuman cek sound aja,
Sekarang kita bakalan bukti performanya dari knalpot standar racing versus kolong samping. Ini kita pakai merek Two Stroke Speed Indonesia. Di sini udah kita buktiin ya, knalpot ini nilainya kalau dari 1 sampai 10 nilainya 9,5. Buat di power itu maksimal, buat di look juga amat apik lah, pokoknya udah mantap. Dibandingkan AHM sekarang yang udah nggak jelas ya, ampang home motor itu buatan mana nggak tahu. Yang setahu saya AHM Malaysia itu terakhir keluar beberapa tahun yang lalu, dan yang beredar sekarang yang ampang home motor itu udah nggak produksi Malaysia lagi ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang asal-asalan beli, ini cari AHM lama, AHM yang out stock. Itu mungkin enak, tapi gua pakai cuma sebentar karena dipinjamin teman. Dan kalau buat bukaan masih kalah jauh sama knalpot Two Stroke Speed dibandingkan AHM dengan spek motor yang sama. Itu teman-teman bisa lihat, motor kuning putih udah di tengah, dia bakalan ngejar, bakalan nusuk terus sampai ujung. Dan kelemahan si standar racing itu nafasnya tergantung settingan karbu, minusnya cuma di sana. Jadi kalau teman-teman motornya spek ngirit atau standar harian lah, itu mending jangan terlalu open gas ya. Kalau pakai knalpot standar racing bahaya, terlalu over ya, terlalu overheat atau kering di mesin. Tapi jangan takut lah, kalau motor teman-teman Satria itu gua jamin nggak bakal jebol, karena di Satria ada 3 selang oli samping. Dia udah mulai beraksi guys, dan gua masih jarang ya nemuin Satria yang jebol karena kekeringan oli samping, karena macet atau apa segala macam. Karena motor yang paling aman buat gas full di top speed berapapun, mau 30 menit nggak turun-turun gas, itu gua jamin Satria pokoknya enak. Dibandingkan motor-motor seperti King, Ninja, itu kita masih takut buat full gas sampai lewat dari 5 menit aja mungkin udah bakal rungkat ya. Tapi mungkin gua terlalu berlebihan ya, karena tadi nggak mungkin 30 menit lah buat gas full gas. Ini kita agak ada tikungan, kita bakalan ngontak ya. Kalau buat disiksa itu emang enak Satria guys. Dan kalau buat Fish Air mungkin tergantung settingan dari mekanik masing-masing. Nah, bisa teman-teman lihat ya, itu Satria kuning putih tadi sangat-sangat mencoba menusuk dari belakang, namun kendalanya cuma tertahan di tikungan. Dan di street bisa teman-teman lihat, dia udah mau motong tapi ada tikungan lagi. Jadi intinya kalau teman-teman motornya udah spekan full, udah karbu gede, itu mending beli yang racing kolong samping. Dan tapi kalau buat teman-teman yang standar atau yang cuman mudah-mudahan geser-geser tipis lah, ini pakai yang standar racing aja. Nah, mungkin teman-teman nanya, lu kan spek motor nggak terlalu wah bang, kenapa pakai yang kolong samping? Ya karena gua ngincar look guys, looknya keren. Teman-teman bisa lihat look knalpot ini di IG rasa-rasa 2 tak. Nanti teman-teman tinggal DM aja, nanti gua bakalan ngirim fotonya, karena gua tag satu persatu. Dan mungkin segitu aja ya video kita hari ini, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang hobi 2 tak. Salam dari saya Astar Sasa 2 tak, yang saya nggak pernah ngotak.